Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu mengenai tentang pengertian komunikasi nonverbal. Adalah proses komunikasi di mana pesan disampaikan tidak menggunakan kata-kata. Contoh komunikasi nonverbal ialah menggunakan gerakan isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Penggunaan objek seperti pakaian, potongan rambut, dan sebagainya. Simbol-simbol serta cara berbicara seperti intonasi, penekanan, kualitas suara, gaya, emosi, dan gaya berbicara. Sentuhan sunting. Haptik adalah bidang yang mempelajari sentuhan sebagai komunikasi nonverbal. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-ngelus pukulan, dan lain-lain. Kronik sunting. Kronik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas. Banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Gerakan tubuh sunting. Dalam komunikasi nonverbal kinestetik atau gestur adalah gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Proxemic sunting. Promik atau bahasa ruang yaitu jarak yang Anda gunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain, termasuk juga tempat atau lokasi posisi Anda berada. Jarak intim. Jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Biasanya jarak ini untuk bercinta, melindungi, dan menyenangkan. Jarak personal. Jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak sosial, yaitu dalam jarak ini, pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Karena itu, dalam jarak ini pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Jarak publik, yakni berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. Vokalik sunting atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam suatu ucapan, yaitu cara berbicara. Saya lanjut, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses di mana organisasi media membuat menyebarkan pesan kepada halayak banyak, yaitu publik. Organisasi media ini akan menyebarluas pesan-pesan yang akan memengaruhi dan mencerminkan kebudayaan suatu masyarakat. Lalu informasi ini akan mereka hadirkan serentak pada halayaknya luas yang beragam. Hal ini membuat media menjadi bagian dari salah satu institusi yang kuat di masyarakat. Dalam komunikasi massa, media massa menjadi otoritas tunggal yang menyeleksi, memproduksi pesan, dan menyampaikan pada halayak. Ciri-ciri komunikator dalam satu komunikasi massa melembaga, yaitu komunikan dalam komunikasi massa bersifat heterogen, pesannya bersifat umum, komunikasi berlangsung satu arah, komunikasi massa menimbulkan keserampakan, komunikasi massa mengandalkan peralatan teknis, komunikasi massa dikontrol oleh gatekeeper. Komponen, yaitu komunikator. Dalam media massa, komunikator merupakan pihak dari media yang menyampaikan pesan kepada halayak, seperti jurnalis. Pesan berkaitan dengan konten yang dibuat dari sudut pandang media massa tersebut terhadap suatu isu tertentu. Efeknya, berdasarkan teorinya, efek komunikasi massa dibedakan menjadi 3 macam efek, yaitu efek terhadap individu, masyarakat, dan kebudayaan. Efek ekonomis menyediakan pekerjaan, menggerakkan ekonomi, contohnya dengan adanya industri massa, membuka lowongan pekerjaan, dan lain-lain.
Efek sosial menunjukkan status. Contohnya, seseorang kadang-kadang dinilai dari media massa yang ia baca. Konversi, yaitu menyebabkan perubahan yang diinginkan dan perubahan yang tidak diinginkan. Teori-teori komunikasi massa sunting, hypodermic needle theory, cultivation theory, cultural imperialism theory, media equation theory, spiral Slience theory, dan lain sebagainya. Yaitu sekarang komunikasi transdestal. Komunikasi transdestal adalah bentuk komunikasi yang terjadi antara manusia dengan Tuhannya, Sang Pencipta, yang tentu saja tidak dapat dilihat secara kasat mata, hanya dapat dirasakan, diresapi melalui firman-firman-Nya yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran atau segala ciptaannya di alam semesta ini. Jadi, partisipan dalam komunikasi transendental adalah Tuhan dan manusia. Kuat tidaknya hubungan atau relasi yang terjadi tergantung pada intensitas manusia untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan. Selanjutnya, manfaat mempelajari etika komunikasi, yaitu setelah membahas berbagai hal mengenai etika komunikasi, berikut adalah manfaat dan mempelajari etika komunikasi. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Yang ketiga, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku. Yang keempat, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Yang kelima, pesan yang disampaikan dapat diterima lebih baik. Yang keenam, dihargai orang lain karena kita mempelajari mereka juga. Yang ketujuh, tidak bertindak sembarangan dan seenaknya dalam berkomunikasi. Yang terakhir, pengertian komunikasi efektif, yaitu komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap, attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Tujuan komunikasi efektif yaitu sebenarnya adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara informasi dan penerima informasi, sehingga bahasa yang digunakan oleh pemberi informasi lebih jelas dan lengkap, serta dapat dimengerti dan dipahami dengan baik oleh penerima informasi atau komunikasi. Fungsi komunikasi efektif. Dengan berkomunikasi, kita dapat menjalin hubungan saling pengertian dengan orang lain, karena komunikasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting. Di antaranya ialah fungsi informasi untuk memberikan suatu pesan kepada pihak tertentu dengan maksud agar komunikan dapat memahaminya. Fungsi ekspresi sebagainya menghindari sebagai wujud ungkapan perasaan atau pikiran komunikator atas apa yang dia pahami terhadap sesuatu hal atau permasalahan. Fungsi kontrol, yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan dengan memberi pesan berupa perintah, peringatan, penilaian, dan lain sebagainya. Fungsi sosial, yaitu untuk keperluan rekreatif dan keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Fungsi ekonomi, yaitu untuk keperluan transaksi usaha atau bisnis yang berkaitan dengan finansial barang dan jasa. Hambatan-hambatan komunikasi efektif. Hambatan komunikasi di dalam komunikasi selalu ada yang dapat mengganggu kelancaran jalannya proses komunikasi, sehingga informasi dan gagasan yang disampaikan tidak dapat diterima dan dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan atau receiver. Status efek. Adanya perbedaan pengaruh status sosial yang dimiliki setiap manusia, misalnya karyawan dengan status sosial yang lebih rendah, dan patuh apapun perintah yang diberikan atasan. Yang kedua, semantic problems. Faktor semantik menyangkut bahasa yang dipergunakan komunikator sebagai alat untuk menyalurkan pikiran dan perasaannya kepada komunikan. Yang ketiga, perceptual distortion, yaitu dapat disebabkan karena perbedaan cara pandangan yang sempit pada diri sendiri dan perbedaan cara berpikir
serta cara mengerti yang sempit terhadap orang lain. Yang keempat, cultural differences, hambatan yang terjadi karena disebabkan adanya perbedaan kebudayaan, agama, dan lingkungan sosial. Yang kelima, distraction, yaitu hambatan ini disebabkan oleh gangguan lingkungan fisik terhadap proses berlangsungnya komunikasi. Yang keenam, choice of communication channels, adalah gangguan yang disebabkan pada media yang dipergunakan dalam melancarkan komunikasi. Dan yang terakhir, no feedback. Hambatan tersebut adalah seorang sender mengirimkan pesan kepada receiver, tetapi tidak adanya respon dan tanggapan dari receiver, maka yang terjadi adalah komunikasi satu arah yang sia-sia. Baiklah, sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.